Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu ta'ala dari mu'allif kitab Abdul Lais Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi Hadrati Kiai Haji Misbah bin Zainal Mustafa Syaikhul Alamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa liqad hajatina hajatikum. Ya Allah, ngabulaken hajat kita sedaya, paring sehat, paring selamat, paring berkah sedaya umur lan keluarga kita, berkah rezeki kita sedaya. Dipun Allah Subhanahu wa taala kesan kita. Ala hadiniya hablunati sholihah ridho ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Salatan wa salaman ala sayyidil ardi wal ajam sayyidina Muhammadin wa alihi ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Subhanallah azim. Wonten ngasanipun bapak-bapak sedaya pengurus takmir Mushola An-Nur kawula hormati, bapak-bapak, ibu, para sedaya yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ing kawula hormati ugi. Syukur alhamdulillah dalam menika kita saged panggih malih ngaos sesarengan wonten ing Mushola An-Nur menika ngaos gantos kitab mergo sing wingi sampun katam sareng-sareng ingkang kala wingi pun katam niki gantos kitab kula gadah iki keterjemahan iki mboten gadah sing gundulan mboten gadah wonten men niki tur kepanggih Tambihul Ghafilin mboten dereng mari sanese dereng mbok menawi niki sampatan nembe gantos sanese malih niki cobi katam ngriyen sing kala wingi katam ngantos tuntas sinten ya wonten Bapak sedaya sing ngantos tuntas katam mboten nate absen, mboten nate prei. Mangkat terus awal terus akhir. Wonten mboten. Nggih. Insyaallah mugi-mugi saged ke katam ngantos awal terus akhir mboten sing kelewatan. Biasane nggih nalika santri-santri ngaji ten pondok niku nggih sak kitab mboten tuntas sedaya wonten sing kelewatan sebab kadang sok mboten mangkat. Sok beri, sok sakit, betul dari kitab niku. Yo, oh pas bab iki pas aku rak mangkat, pas rak melu, pas rak ngaji. Lah bejo kula riyen nalika ngaji kitab niku dateng setunggal kiai privat boten ten klasikal rombongan boten dadosen kula boten mangkat nggih. Boten sing kelewatan privat pribadi seorang kiai dengan seorang santri sendirian boten klasikal boten. Privat studio, kita sambatan kata itu privat studio, yang setunggal ngaji satu persatu, satu bab per bab awal sampai akhir semuanya dibacakan oleh kiai saya dulu, jadi alumni Lirboyo Kediri yang ngajar saya dulu. Hanya beliaunya meskipun ahli baca kitab apa-apa bisa kitab apa saja bisa, namun tidak disebut kiai di kampung saya karena di kampung saya yang dipanggil kiai hanya yang punya pondok pesantren. Meskipun tilawahnya bagus, Qurannya bagus, kitab apapun bisa baca, kemudian bisa baca, tidak dipanggil kiai karena tidak punya pesantren. Jadi yang dipanggil yang punya pesantren toh. Bapak Ibu berarti ngapunten nggih cerita kemana-mana. Kitab Tambihul Ghafilin yang malam ini akan kita baca bermakna peringatan bagi orang yang lalai. Tambihul Ghafilin artinya
peringatan bagi orang yang lalai. Kitab yang tergolong populer karena kitab ini sangat digandrungi oleh para kiai dan para santri di banyak pesantren. Banyak pesantren menggunakan kitab ini dan sering sekali jadikan rujukan referensi bagi mereka para dai, para mubalik untuk aktivitas dakwahnya di masjid, madrasah maupun di masjid-masjid taklim. Kitab Tanbihul Ghafilin ini memiliki muatan nasihat yang tinggi dan mengena ke dalam diri setiap insan. Kitab Tanbihul Ghafilin ini berupa nilai-nilai pendidikan akhlak yang tinggi dapat dijadikan suri toladan bagi umat manusia. Selain itu, kitab ini juga memiliki ajaran untuk meningkatkan pembentukan akhlak yang mulia, kandungan yang mendalam dan hakikatnya yang tinggi, sehingga jika kitab ini difahami secara mendalam dan dipraktekkan secara ikhlas, satu, dapat menghantarkan kita untuk kebersihan hati. Penting nih, hati bersih itu penting karena yang menyelamatkan kita itu hati yang bersih, menyelamatkan hidup kita yang bersih. Yang kedua, bisa menyangkut kesantunan budi pekerti yang menyebabkan budi pekertinya kita santun budi pekertinya. Yang ketiga, dapat mengingatkan kita akan pentingnya memahami makna hidup yang hakiki dan juga mempersiapkan diri kita menghadap ilahi Rabbi. Kita semuanya yakin kalau hidup kita ini tidak lama lagi akan berjumpa dengan Allah, dengan berjumpa dengan kematian. Nggak lama lagi lah, di dunia sebentar kok, hanya sebentar kok kan nggak lama di dunia ini. Maka jadi nggak lama lagi lah, entah 20 tahun atau 30 tahun atau 40 tahun atau 50 tahun lagi, nggak lama lagi kita berjumpa dengan kematian. Hidup 100 tahun pun jadi sebentar, di dunia hanya sebentar kok, 100 tahun kok ada yang 200 tahun ya hanya sebentar, dianggap sebentar di dunia ini. Jadi bagi yang saya hormati, menariknya Abu Lais ini yang menyusun kitabnya, Abu Lais As-Samarqandi ini memaparkan berbagai macam perilaku sikap yang mencontohkan diambil sumbernya dari hadis Nabi dan asar para sahabat. Jadi pengarang kitab ini yang nulis berikutnya ini, yang menerjemahkan ini Mbah Kiai Haji Misbah bin Jenderal Sultan Mustafa, tapi yang menyusun kitab ini beliau Syekh Abu Lais Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Madhabnya itu madhab Hanafi. Di Samarqand di sana madhabnya Hanafi, bukan Syafi'i, bukan Maliki, bukan Hambali. Kalau tentang madhab, panjenengan sudah sering kaji di Ahad pagi bersama Ustadz Faiz. Jadi sabar. Ustadz Samarqandi ini, Abu Lais Samarqandi ini diberi gelar julukan Al-Faqih, dipakai julukan Al-Faqih karena seorang ulama tabi'in yang hidup pada awal abad ini, beliau itu memang betul-betul ahli dalam bidang ilmu syariat ini, ilmu tasawuf juga ahlinya, sehingga dijuluki Al-Faqih. Juga diberikan julukannya lainnya Imamul Huda, imam petunjuk, imam pemimpin al-huda yang beri petunjuk, seorang sufi aliyakum. Ini hidup di sekitar tahun 373 Hijriah atau kurang lebih, wafatnya tahun 983 Hijriah. Yang menyusun kitab ini memperdalam Al-Quran pada usia 50 tahun baru mendalami. Waktu mudanya ya biasa-biasa aja, tidak mendalami isi Al-Quran dan hadis. Usia 50 baru mau mendalami, namun di usia 53 sudah menguasai isi Al-Quran, hadis, dan berbagai ilmu alat bahasa Arab, sehingga di usia 50 tahun bisa mulai menyusun kitab demikian ini. Syekh Samarqandi, ya luar biasa. Julukannya Al-Faqih. Al-Faqih ini diberikan oleh Rasulullah SAW. Julukannya diberikan oleh Rasulullah SAW. Meskipun hidupnya
setelah Rasulullah tidak ada 373 Hijriah beliau wafat, berarti kan sudah 300 Hijriah lebih Rasul sudah nggak ada. Tapi beliau setelah nyusun kitab ini dibawa ke Raudhah Madinah sana, di hadapan Rasulullah di Raudhah sana. Beliau berdoa di sana, kemudian tertidur di sana, mimpi ketemu Rasulullah SAW. Kemudian kitab itu diberikan Rasulullah, diserahkan pada beliau dengan menyebut, Al-Faqih, ini kitabnya, kamu pegang. Jadi beliau mendapat julukan Al-Faqih dari Rasulullah SAW, yang memanggilnya Al-Faqih. Abdullah SAW itu. Ya, setelah diterima kembali, beliau buka kitabnya, menemukan koreksi dari Rasulullah juga, ditemukan juga koreksinya Rasulullah dari kitab ini, diketemukan juga oleh Abu Lais Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi ini, diketemukan juga koreksiannya Rasulullah SAW. Jadi tidak hanya sekedar mimpi, tapi kitabnya dibawa, tertidur di situ di Raudhahnya Rasulullah di Madinah sana. Kemudian begitu dipanggil Rasulullah, Al-Faqih, ini kitabmu. Diterima kitabnya, juga ada banyak koreksiannya. Rasulullah SAW ketahui koreksinya, sehingga berarti kalau sudah dikoreksi Rasulullah, berarti kan sudah diyakini ini banyak benarnya daripada salahnya. Lebih banyak benarnya kitab ini karena sudah dikoreksi oleh Rasulullah SAW. Dalam kisah seperti itu, penyusun kitab ini Abu Lais berpesan, waman a'rada anin nadhari fil hikami wal mawa'idhi wasyaris salafi la ya'du ihda khoslataini imma ayak dasyura ala qalilin minal amali wa tawahama annahu min jumlatis sabiqina ilal khairati. Ini pesan dari Abu Lais As-Samarqandi ini menegaskan, barang siapa yang memandang rendah terhadap hikmah dan nasihat, hikmah itu pesan-pesan para ulama dan nasihat-nasihatnya, serta memandang rendah perjalanan hidup para ulama salaf, maka akibatnya akan terkena salah satu dari dua efek negatif. Salah satu dari dua efek negatif. Yang pertama yaitu gara-gara merendahkan atau memandang rendah terhadap hikmah dan nasihat serta perjalanan ulama, dia akan membanggakan amalnya yang sangat terbatas, padahal qalilin minal amali, tapi digambarkan yak tasyura ala qalilin minal amali, membanggakan amal yang sedikit, lalu beranggapan bahwa tingkatannya sudah sejajar dengan ulama salaf, padahal ilmunya belum seberapa, amal ibadah yang dilakukan belum seberapa, tapi sudah menganggap dirinya sejajar dengan ulama salaf, dengan ahli ilmu. Itu kalau memandang rendah terhadap hikmah nasihat dari para ulama. Dampak yang buruk yang kedua, salah satunya yang kedua yaitu akan berlaku sombong dengan amalnya yang besar, menganggap besar amalnya, berlaku sombong, lalu beranggapan aku lebih unggul, lebih sempurna daripada orang yang lain itu, lebih sempurna aku, lebih unggul aku, akan menganggap dirinya lebih unggul. Dan kalau sudah demikian maka batalah ibadahnya itu, lenyaplah, gugurlah semua amalnya kalau sudah memiliki sifat semacam itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adapun bagi orang-orang yang pandai memetik hikmah pendirian dan perjalanan ulama salaf, sangat besar keuntungannya. Karena itu dia akan merasa terbatas atau merasa kurang dalam beribadah, selalu merasa kurang, ibadahku sih kurang, amalku sih kurang akeh, sithik banget. Amalku mbok ketemu borak artis, lagi sithik mbok ketemu borak, sehingga menjadi pendorong semangat untuk meningkatkan diri, kualitas iman dan takwanya, untuk memperbaiki diri, akhlaknya, juga memperbaiki ibadah serta amal yang
jauh lebih rendah dibanding dengan para ulama-ulama terdahulu. Bapak Ibu saya hormati, ini pesan-pesan dari mu'alif kitab Abu Lais As-Samarqandi. Beliau misalkan semacam itu diantaranya. Kemudian isi dari kitab ini kira-kira sekitar 94 bab. Kalau dibaca 2 pekan sekali 1 bab, berarti sebulan baru dapat 2 bab. Tapi kalau bisa dibaca 1 kali tatap muka 2 bab atau 3 bab, mungkin selesainya lebih cepat mungkin. Tapi ya itu karena isinya banyak sekali, kurang lebih 94 bab. Di antaranya yang pertama nanti adalah bab tentang ikhlas. Bab ikhlas. Yang kedua, bab yang kedua berisi tentang kematian dan penderitaan. Dan yang ketiga membahas tentang siksa kubur dan deritanya di alam kubur. Nah, ini nyenengke ya. Di sini nyenengke ya. Nyenengke bagi yang ingin berharap kepada Allah SWT, dan medeni bagi yang masih ingin hidup dunia terus, yang cinta dunia, nggak pengen kembali pada Allah, ya medeni. Yang keempat tentang hari kiamat dan dahsyatnya hari kiamat. Bab kelima tentang apa itu? Sifat-sifat para penghuni neraka. Nah, jadi kali ini akan seperti itu nanti, dan seterusnya nanti, Masya Allah. Jadi kita mengkaji kitab ini tujuannya agar kita bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan kita, dengan harapan kita akan mendapat ridho Allah, hatinya bersih dan bisa masuk surga bertemu dengan Rasulullah SAW. Tentunya meneladani akhlak Rasulullah SAW merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, karena hanya beliaulah teladan yang sempurna. Salah kalau orang memilih teladan uswah selain Rasulullah SAW, salah milih. Karena Rasulullah SAW teladan yang sempurna bagi kita manusia akhir zaman ini. Sebab Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Dan akhlaknya adalah implementasi dari isi Al-Quran itu sendiri. Meneladani akhlak beliau menjadi panduan dalam menjalani hidup yang diridhoi Allah SWT. Bapak Ibu saya hormati, dalam surah Al-Imran Allah SWT menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tadi di mimbar Jumat sudah disampaikan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Imran ayat 102. Bertakwa kepada Allah SWT, senantiasa merasa diawasi terus Allah SWT. Kalau merasa diawasi kan aman. Hidupnya aman, selalu merasa diawasi Allah. Tapi kan merasa tidak ada pengawas, jadi gak aman lagi. Gak aman artinya bebas melakukan maksiat atau merasa ada pengawasnya, bebas berbuat seenaknya sendiri tuh, merasa ada pengawasnya. Kalau ada pengawasnya kan merasa aman, merasa ada pengawas, aman hidupnya, aman. Mau maksiat ada yang ngawasi aku ya. Tidak hanya Raqib dan Atid, tapi Allah juga mengawasi. Tidak hanya Raqib Atid, CCTV Allah banyak sekali yang mengikutiku. Jadi kalau merasa diawasi terus akan aman hidup ini. Tidak hanya Raqib Atid yang mengawasinya. Kemudian dalam surat yang lain Allah juga menyampaikan, yaumala yang fa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang ada kaitannya dengan ini, artinya yaitu di hari yang mana harta dan anak laki-laki tidak berguna lagi, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, inilah tujuan kita belajar ini, untuk melatih agar hati saya ini bersih.
yaumala yang fa'u malun wala banun, di hari yang mana harta dan anak-anak gak berguna lagi bagi kita, gak ada gunanya lagi, ilaman atau Allah biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Imam Ibnu Katsir, ahli tafsirnya dan tafsirnya Ibnu Katsir Allah rahimahullah mengatakan ayat ini merupakan kaidah penting dalam meneladani Nabi Muhammad SAW dalam ucapan, perbuatan, tindak tanduk beliau. Betapa butuhnya kita meneladani Nabi Muhammad SAW karena beliaulah teladan kita sepanjang masa. Dari mana kita meneladani? Kita nggak ketemu dengan beliau, dari mempelajari hadis-hadis beliau, sunnah-sunnah beliau, mengikuti sunnah, mengikuti ajaran Quran, dan belajar dari kitab-kitab para salafus sholih. Itu di situ akan tergambarkan tentang Rasulullah SAW. Beliaulah manusia yang paling baik akhlaknya, bahkan dipuji Allah Subhanahu Wa Taala, innaka la'ala khuluqin azim. Allah pun memuji Rasulullah SAW bahwa beliau adalah memiliki akhlak yang sangat agung, sangat sempurna, agung dan sempurna akhlaknya. Allah itu memujinya, memuji beliau, apalagi istrinya. Saya memuji istri, kata Aisyah, belum pernah aku melihat manusia yang akhlaknya sempurna seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau istri Aisyah itu karena Nabi SAW ahsanan nasi khuluqan. Nabi SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian Sofiyah radhiyallahu anhu berkata, ini istri Rasulullah yang bernama Sofiyah menyampaikan, ma ra'aitu ahsana khuluqan min Rasulullah SAW. Oh, Sofiyah, ternyata istri Rasulullah yang bernama Sofiyah yang menyampaikan, ma ra'aitu, aku nggak pernah melihat ahsana khuluqan, yang lebih baik akhlaknya min Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW. Nggak pernah kujumpai manusia yang akhlaknya lebih baik dari Rasulullah SAW. Ini kata istri beliau. Dan Allah SWT juga menyampaikan, memuji akhlak Rasulullah SAW. Wa innaka la ajron ghairu mamnun. Wa inna laka la ajron ghairu mamnun. Ya, artinya, dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak ada putus-putusnya. Surat Al-Qalam ayat 3. Akhlak, kita berbicara akhlak adalah merupakan barisan yang paling utama dalam hidup ini. Setelah itu baru ilmu, keahlian, pendidikan. Yang utamanya ada akhlak. Sehingga ketika Imam Malik pulang dari pesantren, belajar puluhan tahun sampai 20 tahun belajar di pesantren, begitu pulang, ini Imam Syafi'i ini begitu pulang sampai di rumah, ibunya menolak, sana kembali belajar dulu tentang akhlak, belajar akhlak dulu. Oh lah, ngerti ya aku belajar akhlak lebih suwe, lah kok sing luwih suwe belajar ilmu, belajar akhlak cuma sebentar toh. Kalau Imam Malik dipesan ibunya, kalau kamu mau belajar ilmu, lihat dulu akhlak gurumu, kemudian tirulah akhlaknya. Jadi milih guru berdasarkan akhlaknya, tidak asal daftar aja. Nggak asal daftar, aku ikut belajar ya, ikut belajar kamu ya, enggak. Tapi pesan ibunya dari Imam Malik, kalau kamu mau cari guru, boleh kiai, ya lihat dulu akhlaknya seperti apa. Kalau akhirnya layak dicontoh, ya belajarlah padanya. Jadi diutamakan akhlaknya. Yang diutamakan adalah akhlaknya. Oleh karena itulah pentingnya akhlak lebih unggul, lebih utama dibanding ilmu, pendidikan, keahlian yang tidak berakhlak. Baik dihormati, Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalas keburukan yang menimpa dirinya. Jenengan sering mireng ceritane diludahi oleh tetangganya tiap hari, nggak pernah balas, malah yang ludahi sakit dicari, terus ditengok, dibesuk, didoakan, dikasih hadiah.
Jadi nggak pernah membalas keburukan yang menimpa beliau. Ketika dihunuskan pedang di lehernya, siapa yang akan menolong Muhammad? Nabi Muhammad hanya menyebut Allah, pedangnya jatuh, orang kafir itu Rasulullah mengambil pedang kembali dengan mudah. Rasulullah kalau membalas, menusuk atau memenggal lehernya, tapi Rasulullah tidak melakukannya. Hanya saja balik bertanya, pedang diambil Rasulullah, taruh di lehernya, setelah leher orang kafir itu, sekarang saya akan menolongmu. Ketakutan, memiliki ketakutan, terus diberikan pedangnya, silahkan sana pergi, bawa pedangmu. Jadi tidak digunakan untuk membalasnya. Nabi Muhammad SAW mudah sekali memaafkan orang lain dan menahan marah beliau. Bahkan kalau beliau itu disakiti, kok ada kesempatan berbuat baik, Rasulullah akan datang memberikan hadiah kepada orang yang menyakiti itu. Kalau ada kesempatan memberikan hadiah padanya. Jadi agar, bahkan yang paling populer dan jenengan sering mendengar ceritanya, si Yahudi buta, pengemis Yahudi buta, tapi beliau tiap hari datang ngasih makan, malah menghina tiap hari. Jadi kan menghina Rasulullah tiap hari tuh, tiap hari dihina terus. Sedang nganter makanan, kemudian sambil mengunyah makanan, sambil menghina Rasulullah SAW. Jangan ikut Muhammad itu penipu, Muhammad itu ahli sihir. Kamu nanti kalau ikut dia, jadi padahal di depannya adalah Nabi Muhammad SAW yang sedang ngasih makan pada pengemis buta itu. Yahudi buta, pengemis, tiap hari kasih Rasulullah makan, tapi dihina itu tiap hari. Ya santai aja Rasulullah SAW, itu ngasih hadiah terus tiap hari, memberi terus tiap hari, tidak ada henti-hentinya. Ya Allah, Bapak Ibu saya hormati, di sini disampaikan dalam bahasa Jawa, yen wong iku gelem ngangen-angen hikmah lan mauidhah lan sejarah ulama-ulama kuno, tentu saya nemen karepe nglakoni taat, akan semakin semangat dalam melakukan ketaatan kalau mau mengangan-angan hikmah mauidhah sejarah para ulama-ulama kuno, akan tambah semangat dalam taat lan ngerti cekake awake saking bisa tumeka ana ing derajat luhur. Kesempatan kita itu terlalu jauh untuk mencapai derajat luhur sebagaimana para ulama-ulama salaf itu sangat jauh sekali. Jadi terlalu kecil, terlalu rendah, terlalu pendek, terlalu hina kalau kita dibanding dengan ulama-ulama salaf, ulama-ulama kuno dulu. Aku nuwun marang Allah, kersaha Allah paring gampang marang kita kabeh. Niki dawuh saking sing nulis Syekh Abdulais Samarqandini. Aku nuwun marang Allah Ta'ala, kersa Allah paring gampang marang kita kabeh nglakoni amal kang bagus-bagus lan amal kang nggawa berkah kang agung, karena Allah Ta'ala kang agung kanugrahan tur kuwasa maring keberkahan mateng kita sedaya. Niki panyuwun saking sing nyusun kitab niki di akhir kalimat pembukaannya. Tapi surati bab pertama ini bab ikhlas. Baca sidik mawon iki.
Sunnah ikhlas istimewa. Babul ikhlas. Qala al-Faqih rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad ibn al-Fadli ibn al-Ahnaf qala haddatsana Muhammad bin Ja'far al-Karbisi qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Amr mau menuju pada kalimat intinya disampaikan sanad segitu panjangnya. Hadasana Ismail bin Ja'far an Umar Maulal Muttalibi an Asim an Muhammad bin Labi Libet an Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi sampai inna ahfafa ma'afu alaikum syirku azharu qala ya Rasulullah wa ma syirku azhar qala ariya ya Allah ta'ala lahum yauma yujazi ibad bi a'malihim idhabu ila ladina kuntum turauna lahum fid dunya fangdur hal tajiduna indahum khair. Niki artinya dari yang saya Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya kang paling dak wedeni kanggo mat ingsun yaiku yang paling aku takuti dari umatku adalah syirik kecil. Syirik kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ar-riya. Syirik kecil itu riya. Riya itu pamer. Riya pamer. Ya Allah, karena Allah SWT akan tadawuh marang wong kang padha riya, besok Allah akan membalas hamba-hambanya yang riya, yang pamer amal itu di hari kiamat besok. Sira kabeh budalo pergilah menuju orang-orang yang kamu pameri dulu. Apakah mereka akan memberikan manfaat padamu? Begitu. Jadi di hari kiamat besok, orang yang saat di dunia ini sering memamerkan amalnya, ketika berjumpa dengan Allah dibalas, hei fulan, jumpai, temui sana orang-orang yang dulu kau pameri itu, yang kau bangga-banggakan itu, yang kau banggakan amalmu itu. Apakah dia akan memberikan manfaat padamu? Apakah dia akan menyenangkanmu, membahagiakanmu? Begitu balasannya di kiamat nanti. Jadi amalnya tidak diterima Allah SWT, dikembalikan suruh jumpai orang-orang yang dipameri. Al-insanu mahal khata' wan nisyan. Manusia pada salah dan lupa. Oleh karena itu kita belajar dengan kitab yang isinya mengingatkan orang-orang yang lalai. Demikian pembukaan pada malam hari ini. Mudah-mudahan perjumpaan yang akan datang kita bisa membahas tentang ikhlas. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan baca al-asri dan untuk majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.